Aku mau nanya, katanya kan ini udah lama bangunannya kayak gitu. Bangunan belum jadi sih Kak, jadi kayak mau dilanjutin tapi nggak ada uangnya gitu. Ya teman-teman, jadi hari ini kita mau ke rumah followers kita. Yaudah, yuk langsung. Siap Bu Arofi. Halo. Mau ini, aku mau lihat kamarnya. Boleh? Copot sini aja ya sepatunya ya? Oh langsung aja. Ayo, oke. Izin ya. Oh jadi kamu tinggal sama siapa sini? Oh, ada ayah juga. Ini nggak apa-apa. Oh, oke. Buat apa? Oh, buat jemur-jemur sini. Oke. Aku mau ini sih rencananya mau survei, wawancara tuh saya tanya gitu. Kamu nggak apa-apa? Perkenalkan, nama aku Baranahana. Biasanya aku kesibukannya itu berorganisasi, jadi kayak jadi panitia di sekolah, terus ngurus-ngurus bantu sekolah gitu-gitu sih. Aku waktu itu denger nge-scroll IG kan, nah habis itu ketemu lah Kak Arofi gitu, kayak makeover followers gratis gitu. Nah terus dari situ tuh kayak menarik dah nih, terus yaudah deh aku ikutan daftar gitu sih. Oke deh, tapi berarti kalau misalnya rezeki ini nggak apa-apa ya buat kita rombak-rombak, buat kita otak-atik. Oke. Jam 3 mau Oke ya teman-teman, jadi hari ini gua ada di Iya. kamar followers terpilih yang alhamdulillah rezekinya di sini. Nah ini kondisinya, ini ukurannya kisaran 2,4 ya, 2,4 kali 2,7 meter gitu. Ini sebenarnya sampai sini aja sih, mungkin kayak 3 meteran ya, tapi ini belum ada plafonnya di atas, jadi nanti kita kasih plafon. Terus ya biasa kamar buat istirahat, buat mungkin belajar atau kerja, aktivitas ya. Terus ada baju-baju ya, tapi memang belum ketampung dengan baik, jadi kita harus bikinin penyimpanan juga. Kalau ini sih ya bagus sih sebenarnya. Jadi ini bangunan yang bahasanya apa ya, kayak belum selesai ya, atau mangkrak lah, tapi udah lama, kayak 30 tahun. Jadi katanya dari kecil, dari orang tuanya kecil, ruangan ini udah ada gitu. Jadi ya yang nggak selesai, jadi ya baru sampai sini aja. Dan ini masih ada tuh kayak bekas-bekas, ini bekas-bekas pembangunan. Ini kan buat kayak steger gitu, masih ada. Ini juga tuh kayak besi-besi. Kalau buat dindingnya sih ini oke sih, masih oke. Ini cahayanya kurang, cuma ada satu. Ini buat gantung-gantung baju di sini. Ya baru ada di keranjang-keranjang gitu. Ada sih satu ini. Gitu. Nah ini pintunya sebenarnya nggak fit nih, kayak apa, besi teralis gitu, pakai apa ya, fiber gitu, ditutupin. Terus lantainya ini pakai semacam banner atau baliho ya kurang lebih seperti inilah. Kita bakal langsung beresin dulu aja, kita langsung beresin, terus kita langsung proses aja, nggak pakai lama. Let's go.
Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah beres-beres ya. Jadi barang-barang pribadinya dikeluarin semua. Dan ini udah hampir selesai ya. Jadi barang-barangnya udah nggak ada ya. Nanti habis ini kita coba bersihkan dulu. Maksudnya nih di bagian-bagian dindingnya masih ada kertas-kertas, kita kelupasin ya. Habis itu nanti kita langsung pekerjaan berat ya, kayak listrik-listrik, sipil, kita bikin ceiling gitu. Oke, ini kita lanjutin dulu, kita selesain dulu, habis itu kita lihat bakal seperti apa transformasinya. Yuk langsung lanjut. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah mulai pengerjaan yang berat-berat ya, jadi kayak bobok-bobok gitu, pekerjaan-pekerjaan sipil kita kerjain hari ini. Nah kemarin terakhir kita habis beres-beres ya, kita keluarin barang-barangnya, stiker-stiker kita copot. Kalau hari ini kita bongkar-bongkar, jadi kayak pintunya kita bongkar, kusennya kita bongkar, kita buat jalur kelistrikan, stop kontaknya gitu ya, lampunya gitu. Nah setelah itu next kita bakal bikin ceiling ya, plafon gitu. Plafonnya kayak gimana ya, kita lihat aja nanti setelah proses ini. Let's go. Bagian sininya juga kita udah pasang kerangkanya ya, kayak holo. Terus setelah itu sekarang kayak selesai, kita pasang si gypsumnya. Nah nantinya gypsumnya itu kita kasih gap sebelah kiri dan kanan aja. Kalau orang kan biasanya bikin up ceiling atau down ceiling ngotak, tapi ini kita kasih kiri dan kanan aja ya supaya lebih modern. Terus next nanti ini kita bakal rapihin aja buat si ceilingnya. Terus kita bakal lanjut pasang-pasang kusen, pintu, pengecatan, dan pastinya kita bakal buat si furniture atau si mebelnya di video berikutnya ya. Bye. Ya, balik lagi di Makeover Kamar Followers bersama Arfi Ramadan. Nah, hari ini kita udah ada di workshop atau tempat produksi furniture kita, mebel ya, atau furniture custom. Dan hari ini kita mau bikin si furniture yang customnya. Jadi ada mulai dari backdrop. Jadi backdrop tuh kayak bagian sandaran buat samping sama belakang kasur. Yang pertama, terus yang kedua ambalan-ambalan, rak-rak gitu. Terus yang ketiga itu kabinet ya, jadi tempat penyimpanan di atas. Yang keempat meja kecil, meja rias gitu. Terus yang terakhir itu ada kita kayak bikin lingkaran sama apa namanya, list juga. Jadi ada list dinding gitu kita bikin buat rumah LED. Oh sama masih ada lagi satu
maskot ruang A23 ya. Bentuknya kayak hewan beaver gitu, nanti kita lihat aja. Oke, kita lihat aja seperti apa prosesnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini progres pekerjaan buat hari ini. Jadi silingnya udah selesai, udah dirapih-rapihin, udah dicat juga, lampu-lampunya udah pada keluar, terus saklar stop kontak juga. Kalau ini masih belum, ini tinggal dipasang si stop kontaknya aja. Jadi ini nanti untuk lampu ada hiasan. Terus buat dindingnya juga udah bersihin, dirapihin, dipamir ya, dicat dasar, terus yang ini udah dicat warnanya gitu. Terus kusen juga udah dipasang, udah rapih ya. Terus di sini ada ini juga saklar, ya kan, saklar hotel nih, kan. Nah, gitu. Terus habis ini apa? Habis ini kita mau pasang mural ya. Jadi di sini ada mural doodle ya. Sini doodle, di sana ada maskot ruang A23. Terus furniture custom ya dari Sampurna kayu. Ini kita pasang di sini ya. Terus ambalan-ambalan, sama di sana ada kabinet sama meja juga, meja rias gitu. Setelah itu tinggal masukin furniture ya nanti dari Olympic. Terus lantai selesai. Jadi ini udah kisaran 75% lah. Oke, kita lanjut aja ke proses berikutnya. Let's go. Halo teman-teman, jadi gue mau update progresnya ya. Ini udah kisaran 80% ya, 75 deh, 75%. Tinggal bagian lantai sama furniture aja, sama dekorasi-dekorasi. Ini si backdropnya udah selesai ya. Ini backdropnya kita dibantu sama Sampurna kayu. Jadi dia tuh kayak kayu-kayu bagian dalam ya, plywood gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat bagian gua bikin di workshop furniture itu pakainya plywood. Nah ini kita aplikasikan di project ini untuk si bagian backdropnya, backdrop, ambalan,
Terus nanti di sini ada juga sih kayak kabinet meja itu kita bikinnya dari kayu juga, dan kita pakainya dari Sampurna kayu. Nah terus ini juga pintunya juga sama, ini kita dari Sampurna kayu juga. Kalau ini dia produknya memang ada pintu yang udah jadi tinggal pasang aja. Terus ini juga, ini kita pakai kayu sama Sampurna kayu juga. Ini juga sama untuk bagian si maskotnya, si base-nya kita dari plywood juga sama gitu. Terus ini juga sama, hiasan-hiasan pakai plywood juga. Memang kalau furniture itu ada dua ya tipenya, ada loose furniture sama fit-in furniture. Loose itu yang terpisah, jadi kayak kursi yang misah gitu. Terus kayak apa lagi ya? Terus kayak meja yang misah gitu, jadi kayak kita bisa pindah-pindah, itu loose furniture disebutnya. Nah tapi kalau kayak gini, ini disebutnya fit-in furniture, jadi custom furniture ya. Jadi ini kalau misalnya pindah, ini nggak bisa dipakai selain di ruangan ini gitu, karena udah dipasin sama ruangannya. Kalau kalian lihat misalnya tempat duduk yang full dari kiri ke kanan gitu, nah kalau misalnya dipindahin di ruangan yang lain kan belum tentu masuk biasanya kayak gitu. Nah itu sebutnya fit-in furniture gitu. Nah oke, abis ini kita bakal langsung aja pasang lemari-lemari, kabinet, dipan, kasur, udah deh selesai. Terus nanti kita lihat reaksinya seperti apa gitu. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang kita mau ambil furniture dari Olympic ya. Kebetulan kita ada kolaborasi dengan Olympic, tapi karena tempatnya di gang, jadi agak jauh untuk parkirnya ya. Ini udah sampai, kita jemput. Halo teman-teman, kita mau review ruangan atau kamarnya followers kita nih. Yuk kita masuk aja. Jadi ini tuh kamar followers yang kita pilih, dan followersnya nggak mengeluarkan biaya sepeser pun ya. Jadi kita pilih yang membutuhkan. Di sini nih ada pintunya sebelumnya kalian bisa lihat sendiri before-nya kayak gimana, kurang layak. Ini sekarang kita ganti kusennya, pintunya ya, sama yang lebih kokoh. Jadi kokoh, ini 100% dari kayu ya. Ini kuat, tahan lama, terus moisture-nya juga kecil. Dan ini gue pakai brandnya dari Sampurna kayu. Catat ya, Sampurna kayu. Dia banyak juga pilihan list profilnya gitu kan, bisa cek aja buat tipe-tipenya. Terus lanjut di sini. Di sini ada kabinet. Ini kabinet yang gue dan tim bikin di workshop kita sendiri ya.
Nah, ini buat si kabinet ini bahannya dari plywood. Jadi plywood tuh kayak kayu olahan ya. Jadi dia kayak kayu olahan, bentuknya sama semua, ukurannya 120, 240. Dan spesialnya plywood ini adalah material yang biasa diolah sama desainer-desainer interior dan juga para pengrajin mebel. Karena kalau misalnya kita desain interior, pasti yang diotak-atik adalah si plywoodnya, si mebelnya, kayak gitu. Karena desainer tuh leluasa banget ngedesainnya, gitu. Nah, terus ini juga sama, ini juga kita pakai plywood ya. Ini ada laci, terus ini ada meja belajar. Ini juga plywoodnya kita pakai dari Sampurna Kayu juga, teman-teman. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus di sini ini ada backdrop. Jadi ini bukan ini bukan dinding, bukan hebel. Jadi ini multiplex juga ya. Jadi ini plywood juga ya. Ini plywood, kisi-kisi kita kasih lampu ya. Ini plywoodnya kita mix sih, ada yang 8 mili, ada yang 18 mili, ada yang 9 sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, ini juga sama, ini pastinya kuat ya. Ini kuat, kualitasnya premium. Dan sebenarnya kita tuh udah sering pakai brand dari Sampurna Kayu. Cuma teman-teman kayak khususnya pengrajin mebel itu nggak sadar aja kalau kayu yang dipakai tuh adalah Sampurna Kayu gitu. Nah, jadi teman-teman jangan lupa pastiin ya kalau misalnya mau beli plywood ya, bilangnya brandnya dari Sampurna Kayu biar samaan kayak ROV gitu, kayak ROV Ramadan gitu. Nah, ini juga sama kita bikin ya. Jadi ini sederhana banget treatmentnya, kita cuma bikin list terus kita kasih lampu. Tapi karena kita desainnya leluasa, mandiri, kita bisa tentukan bentuknya seperti apa. Kelebihannya sih seperti itu. Coba teman-teman tanya deh, teman-teman desainer interior yang lain, pasti mereka leluasa banget mengolah plywood untuk treatment si ruangannya. Gitu. Ini juga sama nih. Ini si maskot kita ini juga si kayunya kita pakai plywood dari Sampurna Kayu. Gitu aja, termasuk ini juga. Nah, ini juga si ambalannya kita bikin sendiri ya. Kita bikin sendiri, ukurannya bisa kita custom mau kayak gimana. Ini juga kita bikin pakai plywood dari Sampurna Kayu. Nah, terus di sini ada nakas ya. Ini nakas nih bisa buat naro jam meja kayak gitu. Terus bisa juga buat nge-charge handphone. Bisa juga. Nah, ini ada bisa buat penyimpanan. Kita kunci. Nah, ini bisa buat penyimpanan juga di sini. Naruh sesuatu. Gitu, jadi bisa dimanfaatkan untuk menyimpan sesuatu juga. Nah, oke teman-teman, itu aja room tour dan review ruangan makeover kamar followers 0 rupiah. Semoga program ini bisa terus berjalan, rezeki gua dan tim juga bisa lancar terus supaya bisa terus berbagi dengan cara ya seperti ini ya gitu. Oke, itu aja, mohon dukungannya. Terima kasih buat supportnya. Bye. Oke, waalaikumsalam. Nah, gimana? Kata colorful belum lihat kan? Colorfulnya apa aja nih yang berubah menurut kamu? Yang berubah atapnya. Yang tadi kebuka jadi ketutup. Oke, terus? Lantainya, terus? Semuanya sih berubah. Semuanya berubah.
Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Rofi yang sudah membantu meng-makeover kamar aku jadi sebagus ini dan senyaman ini. Terima kasih, yeay.